Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM D 2019-2016. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam ingin mengkaji sebuah hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bil lisani fa illam yastati fa bil qalbihi wa dzalika at'aful iman. Abi Sa'id Al-Hudri berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu menemukan kemungkaran, ubahlah dengan tangannya atau kekuasaannya. Kalau tidak bisa, ubahlah dengan ucapannya, dan kalau tidak bisa, maka ubahlah dengan hatinya. Namun hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Sebagai umat beragama, sebagai umat Islam, hendaklah kita sama-sama mengingatkan kepada kebaikan. Allah sudah menganjurkan itu dan mewajibkan itu. Ketika kita melihat suatu kemungkaran namun kita diam saja, maka disitulah Allah akan menurunkan kepada kita siksa, kepada kita menurunkan sebuah hukuman. Karena pada dasarnya kita hidup untuk saling mengingatkan kepada kebaikan. Caranya bagaimana? Caranya ketika kita melihat seseorang itu melakukan kemaksiatan, hendaknya kita mengingatkan. Di dalam hadis sudah dijelaskan bahwa ada 3 cara untuk kita mengubah seseorang itu, mengingatkan kepada kebaikan. Yang pertama, melalui kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah ketika kita memiliki peran di masyarakat, memiliki kekuasaan, maka gunakanlah kekuasaan kita sedikit saja untuk mengingatkan seseorang itu agar kembali kepada jalan Allah. Ketika cara pertama tidak bisa, lakukanlah dengan cara yang kedua, yaitu ubahlah dengan ucapannya, dengan lisan kita. Bagaimana dengan lisan kita? Ubahlah seseorang itu dengan cara kita menasehati. Tapi ingat, jangan pernah menyinggung hati yang dinasehati, yang kita nasehati. Gunakanlah kata lemah lembut, kata-kata yang lemah lembut kepada dia dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan. Tapi di sisi lain kita takut dibilang ria, dibilang soalim dan sebagainya. Kita bisa gunakan cara yang ketiga, yaitu dengan hati kita. Bagaimana dengan hati kita? Kita doakan orang itu agar cepat kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan yang Allah. Karena di situ juga dijelaskan di dalam hadis, hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kita doakan agar seseorang itu kembali kepada jalan yang benar, agar Allah memberikan hidayah agar kembali kepada jalannya, seperti itu. Jangan pernah berputus asa kita melakukan kebaikan, karena sekecil apapun kebaikan yang kita tanam itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, hendaklah kita mencegah seseorang itu agar tidak terjerumus ke dalam kemungkaran tersebut, seperti itu. Jadi cukup sekian penjelasan yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga manusia, tidak pernah luput dari dosa. Kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.